Halo, Assalamualaikum teman-teman Derkar Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti ya sehat sekeluarga. Jadi hari ini di belakang gua udah ada salah satu Toyota Land Cruiser VXR 80 yang menurut gua sangat spesial. Namanya adalah si Luna. Jadi si Luna ini adalah VXR 80 milik dari Om Bobby, seorang penggemar Land Cruiser dan juga kesenangannya adalah overlanding bersama para teman-temannya di Camper Van Indonesia. Jadi Om Bobby ngebikin VXR 80 ini sebenarnya nggak cuma handal, nyaman untuk dipakai overland, tapi sebenarnya secara performanya teman-teman, ini boleh dibilang di atas dari apa yang bisa kita lihat di sini. Emang kalau kita ngomongin untuk off-roadnya, kayaknya nggak terlalu gimana banget ya. Bannya tetap pakai ban AT, nggak pakai ban yang lebih kasar, bumper depan dan belakang pakai bumper standar. Terus juga winch tidur ya, dimana biasanya kalau misalnya kita udah off-roadnya yang agak lebih berat tuh biasanya pakai winch yang modelnya diri. Nah tapi teman-teman, sebenarnya di sini kombinasi antara performa dan juga kenyamanan untuk campingnya itu sebenarnya sangat bisa didapat. Jadi cerita sedikit, gue udah sempat nge-review singkat waktu lagi di IMS 2021. Mungkin teman-teman masih pada ingat, dimana masih bentukannya belum seperti ini ya, masih lebih simple bentuknya. Tapi sekarang udah dimodif supaya Om Bobby kalau lagi overland jauh bisa lebih ngandalin lagi kendaraannya teman-teman. Mungkin kita pertama akan ngebahas dulu untuk modifikasi di bagian depan. Pertama, overland biasanya banyak yang suka bumpernya pada dirubah bumper besi, mau model yang bull bar gitu yang tri-loop ala-ala Australia, atau yang sekedar bagian base-nya aja, bagian bawahnya sini. Tapi kalau Om Bobby untuk bumper, ini tetap pertahanin bumper standar karena berusaha ngefisienin bobotnya dari sisi bumper. Jadi bumpernya tetap pakai bumper aslinya, tapi tetap dipasangin winch, keluaran Warren 9,5 XP, dan posisinya itu di dalamnya teman-teman. Terus habis gitu yang gue suka karena rapihnya adalah dia dibikin ada tutupan plat nomor buat di depan rollernya. Dan plat nomornya gue seneng banget ya, 80 series Toyota Land Cruiser. Ikonik banget nih buat si plat nomornya. Terus lanjut teman-teman, buat lampu tambahannya di bagian depan ini pakai Baha Design yang LP9. Ini adalah salah satu lampu sorot yang kalau gue sendiri jujur bentuknya sih gue kurang terlalu suka ya, terlalu sangar gitu. Tapi di satu sisi emang terangnya sih gila sih, terang banget sih teman-teman si lampu LP9 ini. Selain itu kalau lanjut ngomongin lampu sorot, masih ada tambahannya dari Rough Country. Gua posisinya sebenarnya agak kurang srek kalau ditaruhnya di sini ya. Dari dalam masih agak ngalangin pandangan. Dan emang sebenarnya menurut gue efisiennya itu lebih ke pinggir lagi teman-teman. Supaya buat penerangan sampingnya bisa lebih optimal ketimbang agak sedikit ke tengah seperti ini. Lanjut ke samping teman-teman, kalau untuk perintilan yang kaitannya sama untuk camping, itu ada awning keluaran dari Darche. Selain itu ada juga roof tent keluaran dari James Berut. Dan ini menurut gue salah satu roof tent Sultan ya. Ini benar-benar nyaman banget, emang kelasnya beda ya. Tapi ya kalau kata orang bilang, kalau ada harga pasti ada kualitas. Iya sih, setuju banget sih teman-teman. Mungkin siapa tahu nanti kapan-kapan gue bisa numpang nginep ya di tenda James Berutnya, nanti akan coba kita buka. Selain itu buat megang ini semua Om Bobby pakai roof rack keluaran dari Rhino Rack teman-teman. Jadi kalau ngomongin untuk pegangannya itu ada yang modelnya cuma 2 di setiap sisi, ada juga yang 3. Kalau kayak di Rhino Rack mobil ini itu 3 pegangannya, jadi dengan total pegangan 6 itu jauh lebih kuat lagi teman-teman ya, dan jauh lebih aman lagi. Kalau bagian belakang, ini sama kayak bagian depan, bumpernya tetap pertahanin bumper standar, tapi untuk posisi ban serepnya, ini udah dipindahin ke atas. Jadi udah model yang konde, teman-teman. Kalau untuk dudukan ban serepnya, ini pakai bawaannya untuk yang limited ya, karena emang kalau yang limited modelnya dia ban serepnya di belakang seperti ini. Selain itu, yang juga dirubah posisi si plat nomornya, yang tadinya emang ada di tengah sini, dia geser ke samping ya. Ini juga istilahnya kit ya, bagian dari si perangkat untuk ngubah si bagian belakang jadi ala limited. Ini kayaknya modelnya yang Amerika, soalnya tulisan Toyota Land Cruiser-nya di bawah nih, bukan yang di atas nih.
Kalau misalnya kita lihat sekilas dari bagian belakang ini sebenarnya sih mungkin simple aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita buka ke bagian dalam, ini baru kita lihat ada beberapa barang yang menurut gua sangat menarik. Tapi kayaknya sebelumnya kita mungkin bahas dulu ke bagian mesin ya. Ya, jadi buat mesinnya tetap pertahanin mesin aslinya yaitu 1 HDT, di mana mesin ini sebenarnya menurut gue salah satu mesin yang sangat badak sekali ya teman-teman ya. Di saat keluar mesin ini tahun 90-an di Indonesia, gue ingat banget waktu itu nyokap gue alhamdulillah bisa memiliki mobil ini, dan di saat itu gue pakai Cherokee XJ Limited. Begitu ada mobil ini, ternyata cukup membuat ekspektasi kita sedikit berbeda dengan yang namanya mesin diesel. Karena saat ini keluar, itu yang namanya mesin diesel rasa bensin, itu salah satu yang pertama kali kita cobain ya di mobil VX ini teman-teman. Jadi biasanya kalau kita tahu mobil diesel itu ya tarikannya cuma segitu, tapi saat ini keluar di Indonesia pertengahan 90-an, ya agak sedikit membuat orang melihatnya, gila, ini diesel tapi tarikannya seperti bensin. Wah, emang benar-benar enak sih ini mesin buat kita pakai berbagai macam kebutuhan kita teman-teman. Tapi kalau ngomongin di mobil Om Bobby ini, untuk mesin sebenarnya ini relatif semuanya standar, tapi udah ada beberapa bagian yang disehatin, udah di overhaul dari mulai untuk mesinnya, untuk injection pump dan lain-lainnya, seperti misalnya untuk sistem pendinginan, kelistrikan juga semuanya dibenahin teman-teman. Yang paling terlihat beda penggunaan dual battery. Jadi akinya pakai Optima, ini yang yellow top, tipenya D31. Ini pakai 2 biji teman-teman. Karena emang kebutuhan kalau kita overland, apalagi off-road juga, perangkat winch, power inverter, dan lain-lain itu semuanya butuh pasokan listrik yang nggak sedikit. Selain itu tambahannya ada kompresor TJM, karena mobil ini memiliki air locker salah satunya ya. Wah, itu yang nggak kelihatan ya. Jadi ada locker di depan belakang. Nanti akan kita bahas untuk bagian kaki-kaki ya. Yang jelas kalau buat mesin, ini emang dipertahanin, yang penting kelistrikan bener, kondisi mesin sehat, jadi bisa diajak keliling Indonesia. Nah sekarang teman-teman, saatnya kita buat ngolong. Kita akan ngeliat dulu pertama untuk ban dan velgnya dulu ya. Jadi buat bannya, ini pakai BFG AT ukuran 285/75. Dengan velg ring 17. Jadi kalau ngomongin bannya sebenarnya ini masih ukuran ban yang nggak terlalu jauh dari standarnya teman-teman. Buat velgnya ini menurut gue cukup menarik. Ini pakai Bradley tipe Forge, tepatnya modelnya yang Takumi teman-teman. Ini sebenarnya Bradley juga udah lumayan lama ya ada, dan di Indonesia kebanyakan tuh Bradley tuh jadi salah satu velg rujukan yang dipakai di Land Cruiser untuk velg-velg yang JDM style. Dan di sini gue ngeliatnya sebenarnya sih dengan ambil warna yang anthracite grey tapi lebih gelap lagi sedikit, masuk ya kombinasi warna dengan body dan lain-lainnya teman-teman. Nah sementara kalau ngomongin suspensi, ini suspensinya itu dia udah naik 2,5 inch, pernya pakai tough dog. Sementara untuk shock breakernya dia pakai keluaran Ome tipe yang BP51. Ini coba kita lihat sedikit, geser dari sebelah sini. Nah ini dia untuk shock breakernya teman-teman. Nah ini shock breakernya bisa di-adjust untuk rebound dan compressionnya di sini. Jadi kita bisa punya tingkat kekerasan kompres dan tingkat kekerasan mentul baliknya lagi atau reboundnya sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Terus kalau untuk remnya ini juga udah diganti teman-teman pakai DBA ya. Ini kit rem Australia yang emang diperuntukkan di Land Cruiser. Sementara kalau kita ngeliat bagian gardannya, gua akan ngolong sini. Oke. Jadi buat gardannya, kita tahu gardan seri 80 jadi salah satu gardan badak yang banyak dipakai di off-road teman-teman. Gardan ini sebenarnya untuk peruntukan overland itu sebenarnya cukup dengan jeroan standarnya. Jadi nggak perlu diganti as rodanya yang chromoli. Tapi Om Bobby udah nambahin air locker, keluaran ARB di depan dan belakang, yang ngebikin untuk ukuran kendaraan overland tuh sangat sakti ya. Udah kayak kendaraan yang mau off-road kompetisi atau off-road yang lebih ekstrim seperti off-road ekspedisi. Satu hal yang diganti juga adalah untuk final gearnya.
Jadi final gearnya itu pakai 456. Kalau standarnya kan lebih halus ya, lebih kecil. Sebenarnya walaupun bannya standar, tapi kenapa diganti final gear yang lebih kasar? Karena pertimbangan bobotnya teman-teman. Jadi info sedikit, kalau kita ngomongin ganti final gear, nggak semata-mata karena bahannya lebih gede dari standar ya, tapi juga karena emang bobotnya udah lebih berat, jadinya mau nggak mau supaya bisa lebih rasio gearnya optimal, diganti yang lebih low. Seperti ini misalnya pakai 456. Selain itu, ini ada tough dog di sini untuk steering stabilizer atau shock steer, supaya si steeringnya itu terutama dalam keadaan off-road dia nggak terlalu banyak shaky-nya ya, geternya teman-teman. Kalau bahas bagian belakang teman-teman, wah ini sebelum kita bahas gardan, ternyata terhalang ada tangki aluminium nih. Ini adalah tangki ukuran 60 liter untuk ngebawa air bersih. Karena di mobil ini emang ada pancuran airnya ya, ada shower ya teman-teman. Nanti kita lihat di dalam saat gue udah mulai ngebuka ya nih, ngoprek ada apa aja isi-isi di dalam yang kaitannya sama overland. Tapi kalau ngomongin buat di bagian belakang sini, kayak misalnya untuk knalpot, ini juga dari downpipe sampai ke ujung juga udah diganti teman-teman yang stainless. Sementara buat di bagian belakang suspensinya sama kayak tadi juga, ini gardan ada locker, terus as rodanya standar, tapi untuk suspensi belakang ada tambahan airbag man. Nah ini dia teman-teman, jadi ini yang bisa ngakomodir beratnya mobil supaya si suspensinya itu kerjanya jadi nggak terlalu gampang bottoming ya. Ya simpelnya dia supaya nggak terlalu keberatan dan ambles, jadi dibantu dengan suspensi airbag ini nih. Sementara kalau kita ngomongin bagian lain di belakang itu masih relatif standar, hanya di bagian kayak busing-busingnya udah diganti baru supaya lebih seger dan lebih minim yang namanya mobil tuh kayak banyak kosongnya ya, lari sendiri kanan kiri. Nah sekarang teman-teman, sebelum kita ngeliat lebih jauh di bagian belakang perintilannya ada apa aja buat overland, gue pengen kasih lihat dulu ke bagian depannya. Oke, bismillah, assalamualaikum. Wih, karpetnya Land Cruiser nih, cakep banget teman-teman. Oke, nah kalau ngomong bagian buat interiornya teman-teman, di sini sebenarnya relatif simple, nggak terlalu banyak perintilan yang aneh-aneh, tombol yang keramaian ya teman-teman. Tapi sebenarnya satu hal yang menurut gue sangat menarik di mobil ini mobil kan adalah mobil modifikasi. Jadi arahnya lebih diubah ya, bukan restorasi. Tapi kalau ngelihat kondisi aslinya standar mobil ini, kayak misalnya untuk door trimnya, untuk kualitas dashboardnya, setirnya, buat joknya dan bagian lain, itu kurang lebih kayak ngeliat mobil restorasi teman-teman. Tapi kalau kita ngomongin apa aja yang udah diubah di sini atau ditambahin, pertama radio komunikasi pakai keluarannya ICOM. Ini enak yang model kayak gini, jadi kita bisa ngebikin terpisah antara si main unitnya itu sama si display interface-nya, jadi nggak terlalu makan tempat. Terus di sini coba gue geser sedikit. Ini ada beberapa tombol, dari mulai lampu untuk di bumper, terus juga ada lampu di bagian atas kap mesin, terus ada lampu kolong juga nih supaya bisa nerangin ke bagian kayak kaki. Terus ada air locker, jadi kompresornya tinggal nyalain dulu, ini tinggal ngaktifin locker baik yang belakang maupun yang depan. Sementara ini buat si kulkasnya masih fungsi, masih dingin. Elektrikalnya masih pada bener semua. Mau kayak buat electric mirrornya ya, spionnya, atau misalnya buat si electric seatnya itu masih pada bener semua. Ya, jadi kurang lebih kayak sempat gue bilang teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin mobil overland, karena kita akan pakainya itu buat jarak jauh ya, biasanya untuk jarak jauh, jadi diusahain tetap bisa dalamnya itu senyaman mungkin. Caranya gimana? Ya kita ngebuat si interior itu jangan terlalu yang istilahnya yang malah bikin kita buat berkendara jauhnya kurang nyaman ya. Jadi gue ngeliat di sini masih relatif standar, nyamannya khas dari standarnya sebuah Land Cruiser.
Dan sekarang teman-teman, saatnya kita buat ngeliat di bagian belakangnya. Ini pertama yang mau gue kasih lihat di kaca yang baris ketiga ya teman-teman. Ini kacanya bukan sekedar kaca biasa, tapi udah diganti pakai keluarannya Emu-Wing. Jadi dia kacanya itu bisa dibuka ke atas dan kita bisa ngakses barang yang ada di bagian belakang sini. Nah, enak banget, praktis banget. Dia udah ada teleskopik kayak gini, jadi otomatis sudah langsung ngejengkang ke atas ya teman-teman ya. Ini dia Emu-Wing, itu sebenarnya kitnya udah sekalian sekacanya. Jadi full kaca di bagian belakang sini yang diganti. Kalau kita butuh mau ngambil, wah mau sholat asar dulu nih, ya ngakses sendal bisa langsung, atau ngakses yang lain, atau mungkin udah saatnya mau bikin kopi, bikinnya di mana? Tenang, ada kompornya di belakang. Kita coba lihat ya ke bagian belakangnya. Ini gue tutup lagi, dan ini bisa dikunci. Sekarang kita buka bagian belakangnya. Oke, bismillah. Wah, wah, keren sih teman-teman. Ada drawer sistemnya, dan ini menurut Om Bobby adalah bikinan lokal. Dan menurut gue sih sangat rapih banget teman-teman. Dimana buat drawer sistemnya tadi gue udah sempet nyoba bukain. Dari mulai kunciannya sampai buat slidernya semuanya menurut gue cespleng. Tapi ngomongin buat drawer system, menurut gue sekarang emang banyak banget produsen di Indonesia yang ngebuat drawer ya atau laci untuk di mobil buat kebutuhan overland atau mungkin ada kebutuhan lainnya. Dan emang sekarang kualitasnya menurut gue udah top banget sih teman-teman. Jadi emang harus gue acungin jempol ya buat para teman-teman produsen lokal. Kalau kita ngomong ada apa aja di sini. Pertama kalau di bagian kanan sini ada colokan untuk yang AC, tinggal dipencet aja di sini teman-teman. Nah ini dia nongol. Di bagian bawah juga sama, colokan buat AC. Dan ini terhubung ke power inverter yang jenisnya pure shine. Jadi kalau power inverter yang pure shine itu dia untuk gelombangnya emang pada intinya dia emang lebih stabil listriknya. Jadi nggak mudah atau nggak gampang merusak perangkat elektronik yang kita punya teman-teman. Setelah itu di bagian sini ada kulkas teman-teman. Ini kulkasnya bisa kita buka sampai mentok dan masih ada tambahan lagi untuk kita naruh segala macam minuman dan lain-lain. Asal nggak yang berat banget, ini menurut gue masih cukup kokoh teman-teman. Buat kulkasnya sendiri sebenarnya ini kulkasnya kalau menurut gue selektif ya. Ukurannya harus yang spesifik sesuai dengan tempat yang udah disediain. Dan kalau di sini Om Bobby pakai kulkasnya keluaran dari Wild Forest. Ini sebenarnya mirip sama kulkas gua, cuma bedanya dia yang tanpa roda, teman-teman. Jadi kalau model yang kayak gini kurang lebih untuk ya udah standby-in di dalam sini ya. Atau ya bisa diturunin tapi bukan untuk yang dibawa ya, ditarik-tarik gitu. Selain itu, coba kita tutup dulu. Di sebelah sini buat yang atas ini ada tempat penyimpanan pertama. Ya ini ada segala macam perintilan yang biasa Om Bobby pakai buat camping. Dan ini kalau teman-teman lihat, ini ada selang air dan ini ada showernya teman-teman. Wah, nah ini kaitannya sama yang gue cerita tadi teman-teman. Kalau di mobil ini ada tangki untuk air bersihnya. Tapi ini gue akan taruh dulu teman-teman. Gue akan taruh dulu di sini. Ini gue tutup lagi. Gue akan ngelanjut dulu ke bagian lain. Jadi sebelum kita ngeliat bagian ini, gue pengen ngasih tauin di bagian pojok kiri ini ada pilihan untuk ngaktifin lampu ya. Nah ini buat lampu di bagian belakang sini. Terus ada juga lampu untuk yang di foredeck-nya. Selain itu masih ada beberapa tombol untuk lampu lainnya lagi teman-teman. Termasuk untuk pompa air bersih tadi. Nah itu dia. Oh airnya udah langsung ngocor di situ. Ya udah, bentar ya teman-teman. Gue kayak mau cuci muka dulu di sini. Oke, gue matiin lagi. Nah jadi itu buat ngemompa air yang ada di tangki bawah tadi. Terus ada datanya di sini untuk segala macam yang kaitannya sama listrik, buat voltasenya, terus buat wattnya, kapasitasnya, ampere per hour-nya dan lain-lain, semua datanya jelas di sini. Jadi kita bisa terus
mantau ya, takutnya ada overload atau hal-hal lain. Nah, lanjut lagi teman-teman, buat di yang bagian tengah, ini dia isi dari drawernya. Dan ini nih, namanya Basecamp Outdoor System. Coba gua keluarin ya teman-teman ya. Nah, ini adalah barang yang menurut gua cukup menarik. Jadi, dia adalah sebuah pemanas shower. Jadi kita bisa mandi dengan pancuran yang keluarnya air hangat. Dan gimana cara dia ngangetinnya? Dia menggunakan gas, kayak biasa kita pakai gas buat masak, tapi tuh gasnya ditempelin di sini. Dan begitu kita sambungin ke selang airnya, airnya akan masuk ke sini dan dihangatkan sehingga kita showernya itu keluarnya jadi air hangat ya, atau air panas. Oke, ini akan gua pindahin dulu ke sini. Gua akan coba lihat lagi yang lain, teman-teman. Ini segala macam buat lampu. Ini ada selang buat pancurannya juga nih. Dan ini gua lihat di sini. Wah, ini dia, teman-teman. Dia propen ya modelnya ya. Jadi ini dia yang dicolokin ke si pemanasnya ini, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Nah, kalau gue kebetulan sekarang masih belum pengen mandi, jadi gue hanya akan memperlihatkan secara sekilas. Ini yang ditempelin ke sini. Wah, ini mesti dijaga baik-baik ya teman-teman ya, karena sangat flammable sekali. Selain itu, di sini gue lihat ada berbagai macam kebutuhan masak, percangkiran, terus juga buat masaknya, panci teflonnya, dan lain-lain. Oke, ini gua tutup dulu nih sekarang. Sementara buat yang paling bawah dari lacinya, ini lumayan panjang teman-teman. Ini isinya adalah sebuah kompor dan tempat buat kita masak. Ini jadi tinggal dibuka aja, diangkat gini, dan ya ada kompor listriknya teman-teman. Ini emang sekilas kayak DJ set, jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang lihat dari sana, kita cukup pakai earphone, bisa disangka kita adalah seorang DJ. Bukannya begitu, Bang? Kayaknya sih boleh. Iya bener ya? Boleh. Ah iya bener. Soalnya emang udah bener-bener kayak setupnya DJ gitu teman-teman. Jadi kita bisa tinggal bawa earphone aja, tapi tetap bawa kayak gini. Jadi kombinasi ya. Ini praktis banget bagian atasnya ini, bisa kita manfaatin juga buat taruh bumbunya segala macam. Piring kita sediain di sini. Sementara kalau kita butuh akses kulkasnya, tinggal tarik aja buat ngambil daging segala macam, timpa pindah ke sini. Dan ya menurut gue ini sangat praktis. Dan kayak gue bilang tadi teman-teman, bagian-bagian kayak misalnya buat slidernya, terus juga buat bagian buat nyambung-nyambungnya semuanya rapi banget sih. Ini menurut gue sih cocok ya jadi alternatif juga kalau misalnya untuk sebagian orang kitchen set overland yang import masih dirasa terlalu mahal. Nah, dan yang terakhir teman-teman, kayak gue bilang tadi, dari pemanas air itu dilanjutkannya ke portable shower ini teman-teman. Jadi ini udah tinggal untuk cantolannya kita tempel di kaca. Habis itu pas kita mandi, showernya bisa kita cantolin di sini teman-teman. Nah, praktis banget. Tapi sebenarnya kalau ngomongin buat mandi pakai shower gini ya pasti malu kan, soalnya nggak tertutup. Tapi sebenarnya di mobil ini juga ada annex sistemnya. Jadi dia akan menutup di bagian samping di bawah sini supaya ya kalau mandi kita nggak kelihatan sama orang lain ya teman-teman. Tapi kalau lebih serunya, kayaknya mungkin next gue akan coba untuk bawa VXR 80 ini untuk beneran kita pakai camping. Jadi di situ kita bisa ngeliat langsung kajian makanan menggunakan kompor yang ada di sini. Terus kita cobain juga gimana rasanya hotel berbintang 1000 menggunakan tenda James Brood ini. Dan perintilan lainnya termasuk untuk showernya akan kita coba praktekkan langsung. Gimana? Pada setuju nggak kalau kita lanjut lagi bikin video mobil ini saat kita beneran camping nanti? Tapi yang pasti untuk sekarang mungkin sekian dulu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur. Dan pasti gue doain selalu teman-teman pada sehat sekeluarga. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.